Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DJ Bletian Zidanku dari kelas TPRA Malam. Saya akan mengadakan asesmen akhir semester mata kuliah pemrograman basis data. Kode mata kuliah RPL 212, tahun akademik genap 2004-2005. Program studi teknologi rekayasa pakar lunak. Oke. Tim pengajar yaitu Pak Ahmadi Irman Syarudis. Oke. Jadi saya akan mengadakan yaitu soal toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut: pelanggan, ID pelanggan, primary key, dan nama kota, tanggal registrasi. Buku, ID buku, primary key, judul penulis, kategori harga. Pesanan, ID pesanan, primary key, ID pelanggan, foreign key, dan tanggal status. Kemudian detail pesanan, ID detail, primary key, pesanan, foreign key, ID buku, foreign key, jumlah. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Pertanyaan, pertanyaannya, buatlah query SQL menjawab permintaan berikut. A. Tampilan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah dibelanjakan diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. B. Tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. C. Tampilan nama pelanggan yang tidak melakukan pemesanan sekali. Nomor 2 yaitu sebuah perusahaan memiliki database pegawai yang untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema database yang pertama, 1. Departemen, ID departemen, primary key, nama departemen, lokasi. Kedua, karyawan, ID karyawan, primary key, nama lengkap, posisi gaji, ID departemen, FKI. FK. 3. Proyek, ID proyek, primary key, nama proyek, tanggal mulai, tanggal selesai. 4. Tugas, ID tugas, primary key, ID karyawan, foreign key, ID proyek, foreign key, role. Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis kompleks. Pertanyaan, buatlah query SQL yang menghasilkan laporan berikut. A. Tampilan nama merupakan tampilan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata dari gaji seluruh karyawan perusahaan. C. Tampilkan nama karyawan departemen IT yang tidak memiliki proyek apapun. 3. Sistem informasi akademik SIA. Sebuah universitas perlu melakukan tugas rutin terkait status mahasiswa perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut: mahasiswa, NIM, primary key, nama total SKS status, mata kuliah, kode MK, primary key, nama MK, SKS, nilai huruf. Asumsikan nilai huruf ke robot adalah sebagai berikut: A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1, E sama dengan 0. Pertanyaan, buatlah sebuah store produce bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter prosedur ini. Total SKS tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak, menjadi perubahan yang terjadi prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal, mahasiswa dengan NIM berhasil diluluskan atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa tersebut. IPK tersebut dengan rumus. Oke. Nomor 4, sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu secara otomatis setiap kali penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok habis. Skema database yang relevan adalah produk ID penjualan, ID penjualan, primary key, dan tanggal penjualan. Detail penjualan, ID detail, primary key, ID penjualan, foreign key, ID produk. Log stok rendah, ID log, primary key, ID produk, stok seterusnya. Pertanyaan, buatlah sebuah trigger bernama update stock setelah penjualan. Trigger ini harus aktif dan secara otomatis ada baris yang ditambahkan insert ke tabel detail penjualan. Fungsi trigger adalah: A. Mengurangi nilai pada kolom stok tabel produk berdasarkan jumlah yang terjual pada baris detail penjualan. B. Mengurangi stok trigger apakah stok
produk tersebut dapat juga 0, memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu peringatan dibuat. Oke, sekarang kita akan membuat database yang terdahulu, yaitu localhost phpMyAdmin. Oke, sekarang saya sudah membuat database toko online, yaitu ada baru, ada buku, ada detail pesanan, pelanggan, dan pesanan. Ini berupa strukturnya, SQL-nya, online-nya, yang ini SQL-nya. Dan sekarang kita akan membuat query sesuai perintah ini, yaitu tampilkan daftar nama pelanggan dan peserta, total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah belanja lebih dari 500.000. Saya sudah membuat query sesuai dengan soal, yaitu tampilkan ini lebih dari 500.000, ini kirim. Oke, yang muncul adalah nama Andi dan Budi yang belanja sesuai dari soal pertama, yaitu lebih dari 500.000. Oke, kita akan kembali ke soal nomor 2. Oke, kita akan membacakan soal nomor 2, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, ini akan kita jalankan soal nomor 2, yaitu tanggal pesanannya, kirim. Oke, yaitu ada Sang Pemimpi, Bumi, Hujan, Laskar Pelangi, dan Negeri 5 Menara. Oke, ini akan kita kembali ke soal nomor 3, yaitu tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah lakukan pemesanan sekali. Oh, ini agak-agak suka nipu nih berarti ini. Oke, ini merupakan soal nomor 3. Codingannya akan kita jalankan. Dina cuma memesan buku tapi tidak membeli. Oke, kita akan kembali ke pertanyaan selanjutnya atau soal nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengelola data karyawan dan departemen. Soal pertamanya adalah departemen, ID departemen, primary key, dan nama departemen, lokasi. Oke, sekarang saya sudah membuat database-nya. Soalnya itu tampilkan nama departemen, jumlah karyawan di setiap departemen, tampilkan juga departemen tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, saya sudah membuat query-nya. Sekarang akan kita jalankan. Oke, di sini ada IT, HRD, Finance, dan Marketing. Oke, sekarang kita akan melanjutkan soal yang B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Oke, ini saya akan menjalankan soal nomor 2, yaitu ada namanya Andi Wijaya dengan gaji, dan Eko Nugroho. Wow. Oke, sekarang kita akan melanjutkan soal yang nomor 3, yaitu tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Makan gaji buta berarti ini. Oke, saya akan membacakan yang berikutnya, melanjutkan yang berikutnya, yaitu kita kirim.
Budi Santoso itu. Oke, kita akan lanjutkan soal nomor 3. Sistem informasi akademik SIA. Sebuah universitas perlu mengotomatiskan beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa yang perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut. Pertanyaannya yang pertama adalah, buatlah sebuah store produce bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 124 SKS. Jika iya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misalnya, mahasiswa dengan NIM berhasil luluskan, atau mahasiswa dengan NIM belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, saya akan membuat database-nya. Oke, saya sudah membuat ini, struktur ini. Oke, saya kirim. Oke, create name produce ini. Oke, ini sudah ada prosedurnya. Oke, sekarang menuju soal nomor 2, yaitu buatlah sebuah function bernama itu IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus UIS. Oke, akan saya langsung jalankan ya. Kenapa ya Pak, di skip tadi. Ini dia. Oke, kita langsung ke fungsi. Ini fungsinya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 4, atau bisa dibilang soal terakhir. Ini saya kedip Pak, bukan pakai AI ya Pak. Yaitu soal nomor 4. Sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database tersebut. Pertanyaannya adalah, A. Mengurangi nilai pada kolom stok tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru detail penjualan. Oke, akan saya buat dulu Oke, saya akan menjalankan query dari yang ini. Akan saya jalankan. Oke, kita lihat inilah hasilnya. Oke, akan lanjut ke soal nomor 2. Setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Mohon maaf, terjadi error. Saya sudah memperbaiki, akan saya ulang. Oke. Nah, inilah hasilnya. Jadi ini hasil query yang tadi. Ini adalah prosedur. Oke, kita akan langsung lanjut ke soal nomor 2. Setelah mengurangi stok atau trigger yang harus memeriksa sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok yang berisi ID produk, sisa stok, peringatan yang dibuat. Oke, akan saya jalankan. Ini query-nya. Oke, ini tidak bisa dikarenakan error sesuai itu trigger. Oke, sekian dari saya. Sekian dari saya tugas PBD Praktikum. Sekian, terima kasih.